Kembali kita membahas tentang kasus korupsi proyek pengadaan tower BTS, spesifiknya adalah BTS 4G ya. Menko Polhukam Mahfud MD yang saat ini merangkap jabatan sebagai Menkominfo sudah menegaskan bahwa proyek BTS 4G ini akan tetap dilanjutkan. Saya pribadi berpendapat bahwa ini adalah keputusan yang tepat karena jangan sampai karena satu masalah kasus hukum, sebuah proyek yang sangat penting bagi masyarakat itu terbengkalai. Jangan sampai banyak sejarah proyek-proyek mangkrak yang akhirnya hanya membuang uang negara hanya karena terjadinya korupsi pada proyek tersebut. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan rechecking, replanning, dan melakukan tata kelola ulang atas setiap proyek pemerintah yang diindikasikan atau mungkin terbukti terjadi tindak pidana korupsi, yaitu dengan memisahkan antara kasus hukum dan juga proyek itu sendiri, terutama proyek-proyek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Kita ambil contoh, misalnya kasus Hambalang. Terlepas dari banyak orang yang terlibat dalam korupsi tersebut, tetapi seharusnya proyek pembangunan Hambalang, apabila memang penting untuk kemajuan olahraga, seharusnya tetap dilanjutkan. Dibuat planning ulang, sehingga uang yang sudah dihabiskan untuk proyek tersebut tidak terbuang sia-sia menjadi bangunan yang terbengkalai. Kembali pada kasus menara tower BTS 4G ini ya, 4G ini, kita harus mengawal agar proyek ini tetap berjalan sesuai rencana. Mengapa itu penting? Karena satu, sebagian besar proyek BTS ini dilakukan di daerah-daerah yang secara penetrasi komunikasi masih belum sebaik Jawa, Bali, Lombok. Nah, proyek itu sebagian besar ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, dan Papua. Jadi, kita bisa memahami bagaimana proyek ini tetap penting. Dan terpenting dan terlepas dari itu adalah bagaimana tata kelola yang baru, pembentukan manajemen pengawasan, dan pengelolaan anggaran yang baru menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita tahu bahwa proyek menara BTS 4G ini sangat penting agar kita Indonesia tetap berada pada jalur perkembangan teknologi komunikasi global. Sebagian besar negara, terutama negara maju, sudah mengaplikasikan 4G, bahkan beberapa negara seperti China dan mungkin Amerika Serikat bahkan sudah berada di garda terdepan untuk pengembangan 5G. Kita lihat bagaimana Huawei meskipun dicekal di mana-mana di negara barat, mereka fokus pada pengembangan 5G. Sementara di Indonesia sangat penting proyek 4G ini karena sebagai jembatan untuk bisa ke level selanjutnya. Mengapa proyek BTS ini penting? Karena ini adalah pilihan yang paling logis di antara tiga jenis komunikasi internet ya yang saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kita berbicara yang tahap awal, misalnya kita pakai kabel internet seperti IndiHome dan sebagainya, biaya akan jauh lebih besar dan memerlukan waktu yang lama, terutama membangun infrastruktur kabel dari satu daerah ke daerah lain, terutama yang pegunungan dan sebagainya. Sementara kalau kita memakai teknologi yang advance, kita berbicara tentang satelit global internet seperti miliknya Elon Musk, yaitu Starlink, kita tentunya belum siap. Kita tidak punya teknologinya dan biaya pembangunannya akan jauh lebih besar. Sementara kalau kita pakai Starlink-nya Elon Musk, karena saat ini belum ada competitors, tentu saja harga internetnya akan masih sangat mahal. Sehingga pilihan untuk pengembangan 4G tetap menggunakan teknologi seluler melalui penempatan menara BTS yang
tentunya proyek BTS oleh pemerintah sementara antena oleh operator itu adalah langkah paling logis saat ini. Jadi saya pribadi mendukung Bapak Mahfud MD dan Presiden Jokowi yang berkomitmen meneruskan proyek ini sesuai jadwal dengan memisahkan antara kasus hukum dan proyek itu sendiri. Tentunya proyek ini harus tetap dikawal, dievaluasi agar jangan sampai tindak pidana korupsi, penggelembungan anggaran, dan hal-hal buruk lainnya menimpa proyek ini untuk kedua kalinya. Baik, terima kasih.